maka diganti oleh Bu Nani yang mungkin cara malingnya akan lebih canggih. Dan Bu Nani sendiri kan sempat sampaikan ke saya waktu itu ketika saya ngetik maling berkedok gizi, beliau sampaikan bahwa ada ketua BEM yang menyampaikan MBG itu maling berkedok gizi. Tapi saya tunggu-tunggu kok malingnya tidak ketangkep-ketangkep. Saya berharap malingnya segera ketangkep. Gitu kata Bu Nani waktu itu. Di sekitar bulan Mei kalau tidak salah. Setelah Pak Dadan ditangkap dan kemudian Bu Nani jadi kepala BGN, saya jadi tahu kenapa Bu Nani kok sejak itu pengen malingnya ketangkep. Mungkin supaya beliau yang jadi kepala malingnya. Nah, kita sama-sama ingin bilang bahwa kalau sistemnya tidak diubah, kalau peserta atau penerima manfaat itu masih tidak tertarget, maka MBG sampai kapanpun adalah maling berkedok gizi. Kepala MBG diganti, katanya ketahuan korupsi, 1 hari 1 miliar. Terus digantilah sekarang sama ibu-ibu, mantan wartawan kalau aku buka profilnya. Kalian pikir dengan mengganti itu akan menghilangkan korupsi? That will never be solution. Tahu nggak? Nggak bakalan itu berhenti korupsinya. Percayalah. Siap-siap aja nanti ibu-ibu ini bakalan juga nih. Bakalan calon-calon pakai baju pink, bukan baju oranye ya. Harusnya programnya dihentikan. Dihentikan udah itu aja. Nggak perlu diganti-ganti. Kepala ini diganti, dikira lebih keren, lebih jago, lebih bagus. Nggak bagus. Nggak ada yang bagus. Semua mata-mata duitan semuanya. Nggak ada yang tulus mau membangun negara ini. Nggak ada yang tulus. Udah jelas-jelas MBG itu salah sasaran, salah program. Program MBG itu cocok di dusun-dusun, pelosok-pelosok yang kekurangan makanan. Kalau di kota-kota yang ada mubazir, ibu-ibu yang udah biasa memberikan makanan ke anaknya, makanan yang kualitasnya di atas MBG, mereka bisa jadi buang-buang itu makanan, jadi buang-buang duit. Mending uangnya itu, uang MBG itu dialihkan ke hal lain, bangun sekolah-sekolah kek, bangun jembatan kek, bangun jalan kek, bantu anak-anak yang butuh sepatu sekolah, tas-tas yang udah nggak ada, itu di desa-desa banyak. Contohnya kayak di Papua, di Kalimantan sana, di pedalaman, di mana-mana. Di pedalaman lah ya. Jangan MBG itu terus yang diperjuangkan. Itu sarang-sarang korupsi itu. Heran kan nengok pejabat kita ini ya. Gak cuma satu, gak cuma dua. Kalau cuma satu kan bisa kita sebutkan itu oknum ya. Sehingga menurut saya penangkapannya Pak Dadan di Kejagung ini bukan karena beliau maling saja, tetapi bahwa pesan dari Presiden kepada Pak Dadan bahwa malingmu kurang canggih. Maka diganti oleh Bu Nani yang mungkin cara malingnya akan lebih canggih. Nah, Bu Nani sendiri kan sempat sampaikan ke saya waktu itu ketika saya ngetik maling berkedok gizi, beliau sampaikan bahwa ada ketua BEM yang menyampaikan MBG itu maling berkedok gizi. Tapi saya tunggu-tunggu kok malingnya tidak ketangkep-ketangkep. Saya berharap malingnya segera ketangkep. Begitu kata Bu Nani waktu itu. Di sekitar bulan Mei kalau tidak salah. Setelah Pak Dadan ditangkap dan kemudian Bu Nani jadi kepala BGN, saya jadi tahu kenapa Bu Nani kok sejak itu pengen malingnya ketangkep. Mungkin supaya beliau yang jadi kepala malingnya. Nah, kita sama-sama ingin bilang bahwa kalau sistemnya tidak diubah, kalau peserta atau penerima manfaat itu masih tidak tertarget, maka MBG sampai kapanpun adalah maling berkedok gizi. Oi botak, kembalikan lele anak saya. Yang kata kau, 1 orang 1 ekor lele. Dapat MBG itu. Mana? Anak saya kemarin nggak ada lele, nggak kebagi lele. Mana lelenya? Pantasan saja soal saya bolak-balik. Lihat MBG anak saya. Ternyata kau makannya lele anak saya. Ini lele gampang. Pokoknya kami nggak tahu menau. Kembalikan jatah lele MBG anak saya. Titik. Katanya pas menghadap Pak Prabowo, Pak, 19.000 ekor sapi per hari untuk MBG. Pas dilihat, jangankan daging sapinya, bulu sapinya lagi nggak ada. Gampang. Mana? Belum
Anak saya itu belum pernah saya lihatnya dia itu makan daging sapi dari MBG itu. Paham kau? Jangan besar omong, besar mulut doang. Ujung-ujungnya kau kena kasus nih. Dugaan miliaran per hari, gampang. Iya, 350-an triliun, bayangkan. Wah, ini biang keloknya ini. Ujung-ujungnya nanti dihukum 6 bulan. Woi, kurang ajar. Kalau dihukum cuma 6 bulan, kurang ajar namanya. Kita lihat ya. Berapa tahun, berapa bulan, berapa hari ya. Mamang kepala botak ini dihukum nanti. Karena kasusnya ini diduga korupsi program MBG itu miliaran per hari. Bayangkan, per hari. Udah berapa hari kita MBG ini ya. Pokoknya saya nggak tahu menau jatah MBG anak saya, ada lele, ada sapi itu. Pokoknya saya tuntut kamu ya. Saya tuntut ke pengadilan di kabupaten saya ya. Tahu rasa kau ya. Di kabupaten saya ini pengadilannya sangat luar biasa, mantap. Pokoknya ku tuntut. Pada konferensi pers tanggal 4 Juni 2026, Kepala BGN Nani Sudaryati Deyang mengatakan BGN membuka peluang akan memanfaatkan fasilitas kantin sekolah yang akan diubah menjadi dapur SPPG. Salah satu alasannya, langkah tersebut dianggap sebagai upaya efisiensi anggaran negara sekaligus memperluas jangkauan program MBG tanpa harus membangun dapur baru. Fokus utama kebijakan ini akan diberlakukan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, seperti di daerah Maluku Utara, Kepulauan Riau, dan NTT. Nani menambahkan mengenai dapur SPPG yang sudah berjalan di wilayah 3T akan dievaluasi dan berpotensi dihentikan sementara operasionalnya jika tidak memenuhi standar. Baru saja ditunjuk sebagai Kepala Badan Gizi Nasional, BGN, menggantikan Dadan Hindayana, sosok Nanik Sudaryati Deyang langsung menjadi pusat perhatian dan menuai sorotan tajam dari warganet. Jagat maya ramai membahas kembali jejak digital berbagai unggahan lama di akun Facebook miliknya yang dianggap kontroversial oleh sebagian publik. Tak sedikit warganet yang mengkritik dan menuding Nanik bersikap oportunis demi meraih posisi strategis di pemerintahan. Postingan Nanik diantaranya seperti menyindir para pejabat yang memakai jam berharga miliaran. Nanik juga pernah memosting foto berada di sebelah Jokowi dan bermimpi menjadi anak Jokowi. Lalu Nanik memosting foto saat dolar di tahun 2022 tembus 15.000. Nanik juga pernah menyindir kompor Raffi Ahmad yang harganya mencapai 1 miliar. Perbincangan negatif meluas di berbagai platform dan menjadi tantangan Nanik di awal memimpin program prioritas nasional itu. Akankah Nanik bisa merubah citra BGN yang sudah hancur lebur dibuat oleh Dadan kembali menjadi baik dan bisa dipercaya? Kita tunggu saja. Hah? Gimana? Terima kasih atas dedikasinya, atas kerjanya, hah? Maksudnya apa ini? Ini gue yang salah baca, salah lihat? Apa HP gue yang error nih? Baru tahu gue ya, sekarang kalau prestasinya korupsi, makan duit rakyat ya, menyusahkan rakyat, dikasih ucapan terima kasih. Ya udah deh, gue tambahin ya, terima kasih udah bekerja di BGN, terima kasih udah korupsi, udah makan duit rakyat. Thank you so much.